Oke, salam hebat guru penggerak Angkatan 6. Kali ini kami ada di kelompok B akan membawakan materi kompetensi sosial emosional modul 2.2 calon guru penggerak Angkatan 6. Dalam kelompok B ini terdiri dari saya sendiri, Iwayan Swece, ada bidadari kita satu ini, Ibu Deni Jiandri dan Bapak Rudi. Inilah kelompok B terdiri dari 3 orang. Kita lanjut. Di modul 2.2 di kompetensi sosial emosional kita akan ada 2 materi, tabel 3.1 dan tabel 3.2. Di tabel 3.1 ini adalah ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, sementara di 3.2 itu pembelajaran sosial dan emosional untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Di tabel 3.1 KSE yang dikembangkan di sini yang pertama adalah kesadaran diri dan manajemen diri. Bentuk implementasi atau pengajaran eksplisit dan integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik atau penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, di sini saya akan memainkan pengajaran terintegrasi dan pengajaran eksplisit. Oke, penjelasannya seperti apa? Kita simak pelan-pelan. Oke, kesadaran diri. Yang pertama ada integrasi, praktek mengajar guru dan kurikulum. Itu bentuk implementasinya adalah berdoa atau semadi. Oke, seperti apa? Deskripsi atau skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran atau apa yang dilakukan dikatakan oleh guru. Oke, yang pertama ada teknik. Tekniknya di sinilah semadi ya, atau berdoa. Di sini yang merupakan kegiatan pre-activity atau kegiatan awal. Bisa dikombinasikan dengan emoticon di post-activity atau kegiatan akhir. Oke, kegiatan awalnya guru meminta siswa setelah panganjali umat. Nah, kalau panganjali umat kalau di sekolah di Bali itu ada Om Swastiastu, mungkin kalau di Muslim ada Assalamualaikum, kalau di Kristen puji Tuhan, kalau di Buddha Maha Pengasih. Itu panganjali umat untuk duduk hening sejenak selama 5 menit. Nah, duduk dengan nyaman dan rileks bersemedi ya. Apa yang dikatakan guru? Nah, gurunya berkata, anak-anak silakan duduk dengan nyaman. Kita akan melaksanakan kegiatan semadi. Hal yang berikutnya adalah guru meminta siswa menarik dan menghembuskan napas. Terus apa yang dikatakan guru? Anak-anak ikuti perintah ibu, tarik napas dan hembuskan perlahan. Terus kegiatan berikutnya, guru meminta siswa pusatkan pikiran. Kemudian guru berkata, baik anak-anak, silakan fokuskan pikiran pada satu titik fokus. Nah, di kegiatan akhir, guru bertanya tentang perasaan murid dalam proses pembelajaran. Oke, kita klik dulu. Nah, apa yang dikatakan guru? Bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti proses pembelajaran? Kegiatan berikutnya, guru meminta siswa menuangkan perasaan yang dirasakan siswa ke dalam ekspresi emoticon. Nah, inilah yang saya maksud di awal ya. Emoticon atau gambar ekspresi wajah yang berbeda-beda melalui grup WA. Jadi di grup WA sudah di-share ya bentuk-bentuk emoticonnya. Terus gurunya berkata, ayo ungkapkan perasaan kamu lewat grup WA kelas dan pilih emoticon yang menggambarkan perasaanmu saat ini. Oke. Kenapa kita kasih emoticon yang berbeda? Itu karena setiap anak punya perasaan yang berbeda. Kita kembali ke slide pertama. Di deskripsi tambahan, siapa yang terlibat, di mana waktu dan durasi, dan kebutuhan atau perlengkapan apa. Yang pertama, yang terlibat adalah guru dan murid. Kemudian kegiatan ini dilakukan di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Kenapa di dalam kelas? Karena setiap guru akan mengajar, kalau kita di aula tidak muat ya. Berikutnya, waktu dan durasi dalam kegiatan ini dilakukan baik di awal, itu hening 5 menit, dan penutup melalui berbagai emoticon di grup WA. Terus, kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan dengan menyediakan catatan kecil dan smartphone grup WA kelas. Oke, kita lanjut. Ya. Masih di tabel 3.1 di ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid.
KSE yang dikembangkan itu ada kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Bentuk implementasinya itu integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum, ada penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Oke. Skenario penerapannya di deskripsi kegiatan kita akan menggunakan teknik genggam jari. Kalau tadi berdoa atau semedi, sekarang teknik genggam jari. Teknik genggam jari adalah cara mudah dalam mengelola emosi dan mengembangkan kecerdasan emosional. Nah, emosi adalah gelombang energi yang mengalir di dalam tubuh, jiwa, dan pikiran. Penjelasan tentang apa yang dilakukan guru. Yang pertama, guru meminta siswa genggam setiap jari, mulai dari ibu jari 2-5 menit. Oke, anak atau Anda di sini ya, bisa memulai dengan tangan manapun. Jadi mau tangan kanan, tangan kiri bebas. Terus apa yang dikatakan guru? Anak-anak silakan genggam tiap jarimu, yang mana saja boleh digenggam. Genggam ya, kalau orang berjapa mantra ya. Kegiatan berikutnya, tarik napas dalam-dalam. Nah, ketika tarik napas, hiruplah bersama rasa harmonis, damai, nyaman, dan kesembuhan. Istilahnya, menarik napas dalam kesadaran diri, di mana perasaan kita harus dibawa ke hal yang membahagiakan. Terus gurunya berkata, anak-anak silakan hirup napas, hiduplah bersama dengan rasa rileks. Ini yang harus ditanamkan dalam pikiran kita. Terus lanjut, masih di tabel 3.1. Oke. Apa yang dikatakan guru? Hembuskan napas secara perlahan dan lepaskan dengan teratur. Silakan hembuskan napas secara perlahan. Itu yang dikatakan guru. Kegiatan berikutnya, rasakan getaran rasa sakit keluar dari setiap ujung jari-jari tangan. Yang dikatakan guru, rasakan apa yang anak-anak rasakan di tiap ujung jarinya. Oke, kegiatan berikutnya, sekarang pikirkan perasaan-perasaan yang nyaman dan damai, sehingga Anda atau murid hanya fokus pada perasaan yang nyaman dan damai saja. Yang dikatakan guru, anak-anak, ayo pikirkan perasaan apa saja yang nyaman dan damai. Lakukan cara di atas beberapa kali pada jari tangan yang lainnya. Itu bentuk deskripsi kegiatan. Sekarang skenario penerapan di deskripsi tambahan. Kita lihat siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi, dan kebutuhan atau perlengkapan. Yang terlibat adalah guru dan murid. Terus kegiatan ini dilakukan di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Bisa di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Nah, terkait waktu dan durasi kegiatan ini yaitu sekitar 5 menit. Kebutuhan atau perlengkapan yang diperlukan yaitu tempat duduk yang nyaman. Kita masih di tabel 3.1. KSE yang dikembangkan di sini ada manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan relasi. Itu bentuk implementasinya. Nah, di sini baru pengajaran eksplisit. Kalau tadi masih pembelajaran yang terintegrasi dengan praktek mengajar guru dan kurikulum. Sekarang pengajaran eksplisit di keterampilan relasi, penciptaan iklim kelas, dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatan atau skenario penerapannya itu adalah dengan teknik adik asuh. Di sini ingat pengajaran eksplisit ya. Teknik adik asuh. Penjelasan tentang apa yang dilakukan guru. Guru menyuruh murid-murid untuk melakukan tantangan pada murid untuk mencari adik asuh maupun kakak asuh setiap pagi sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Guru menjelaskan setiap murid mencari pasangan untuk melakukan kegiatan literasi di halaman sekolah. Penjelasan tentang apa yang dikatakan pada murid mencari pasangan adik asuh atau kakak asuh setiap pagi untuk melakukan kegiatan literasi sebelum memulai pembelajaran di kelas. Nah, itulah teknik adik asuh ya, dideskripsikan kegiatannya di sini. Oke, kita lanjut masih di deskripsi kegiatan. Apa yang dikatakan oleh guru? Gurunya berkata, anak-anak, kita akan melakukan pembelajaran adik asuh.
Jadi, anak-anak yang kelas 8 dan 9 akan mengasuh adik-adik kelasnya yang kelas 7. Penjelasan kegiatan berikutnya, penjelasan tentang tujuan kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan berhubungan sosial. Apa yang dikatakan guru, anak-anak, kegiatan yang kita lakukan untuk melatih kemampuan anak-anak berhubungan sosial sesama keluarga di sekolah ini. Nah, itulah maksud dan tujuan dari topik tabel 3.1 ini. Kita kembali ke skenario penerapan tambahannya seperti apa. Oke. Di skenario penerapan tambahan atau deskripsi tambahan, siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi, dan kebutuhan atau perlengkapan. Yang terlibat itu adalah guru dan murid antara kakak kelas dan adik kelas. Nah, kegiatan ini dilakukan di luar kegiatan tatap muka atau kegiatan terintegrasi dengan kurikulum. Kegiatan tatap muka pembelajaran di kelas. Jadi ini outdoor ya. Kalau yang integratif itu biasanya indoor. Waktu dan durasi dalam kegiatan ini menyesuaikan dan dimulai awal tahun pelajaran saat kegiatan kalender akademik dan akhir tahun pelajaran untuk evaluasi. Kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan yaitu lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, itulah pembelajaran ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid di tabel 3.1. Kita lanjut di tabel 3.2, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Jenjang pendidikan yang kita mainkan itu adalah SMP. Bentuk penguatan di sini menjadi teladan, belajar atau berkolaborasi. Bentuk penguatan yang kita mainkan pertama di sini adalah belajar dan berkolaborasi. KSE atau kompetensi sosial emosional yang dikembangkanlah kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial. Skenario penerapan atau deskripsi kegiatannya di sini itu adalah dengan meditasi transdental. Pada kegiatan ini PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kita kalau di anak-anak itu ada berdoa biasa, di sini ada meditasi yang tingkatan semadinya agak lebih tinggi ya. Deskripsi kegiatan penguatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Yang A, PTK memulai kegiatan rutin dengan melaksanakan kegiatan meditasi transdental kurang lebih 5 menit. Nah, para PTK duduk dengan rileks, mata ditutup, terus mereka akan mengingat sebuah kata yang akan diulang-ulang untuk diucapkan dalam rangka mengalihkan pikiran. Berikutnya, sambil melaksanakan latihan olah napas, tarik napas, dan keluarkan napas, setelah itu membuka mata. Kata berulang-ulang maksudnya di setiap orang itu akan diberikan satu kata. Contoh kalau di bunga kita bisa mawar, jepun, cempaka, hanya satu kata. Kalau di mawar dikasih ya mawar, mawar, mawar. Kenapa harus mengucapkan mawar? Sama seperti di samadhi atau meditasi dalam Hindu. Kalau kita tidak mengucapkan dengan mantra, kita akan cepat bosan. Tapi kalau dengan mantra ada target atau tujuan yang kapan harus diawali dan kapan yang harus diakhiri. Seperti itu. Oke. Lagi sebentar, tarik nafas, ingat lagi. Nah, kata tersebut dan lanjutkan rutinitas kegiatan sekolah. Seperti itu ya. Sekarang kita balik. Ya. Di skenario penerapan tambahannya, di deskripsi tambahan siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi, dan kebutuhan atau perlengkapan. Oke. Siapa yang terlibat itu diri sendiri secara personal dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Di mana itu adalah tempat, biasanya di aula, bersama-sama melakukan meditasi. Jadi biar satu komando ya. Terus kapan? Itu bisa dilakukan di pagi hari sebelum kegiatan dan di siang hari menjelang pulang selama 5 menit. Oke. Yang berikutnya, kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan yaitu tempat yang aman dan nyaman, matras lipat kecil. Kenapa harus pakai matras lipat? Biar kalau kita duduk lama itu tidak ada rasa sakit. Karena untuk menciptakan rasa bahagia dan nyaman. Oke. Berikutnya, dan pengeras suara ya. Oke. Fungsi pengeras suara di sinilah untuk pemandu di depan para pendidik dan tenaga kependidikan. Yang berikutnya,
bentuk penguatan yang kita mainkan di sinilah menjadi teladan dan belajar. Terus kompetisi sosial emosional yang akan dikembangkan adalah kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapan yang kita mainkan di sini, skenario penerapannya itu adalah mempraktekkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Ini skenario penerapannya. Terus kegiatannya, deskripsi kegiatan di sini kita akan menggunakan topik atau kegiatan sedekah sampah. Nah, sedekah sampah seperti apa? Di sana memisahkan sampah organik dan non organik untuk dijual dan kemudian hasilnya akan disedekahkan kepada panti asuhan anak-anak yatim di seputaran sekolah kita. Nah, terus skenario tambahan atau deskripsi tambahannya adalah yang terlibat di sini adalah diri sendiri dan semua pendidik dan tenaga kependidikan. Tempatnya di mana? Ya pastinya di sekolah setiap hari kerja. Kapan? Ya waktu jam kerja sekolah atau hari Minggu. Kalau kita kerjanya agak kredit. Berikutnya perlengkapan atau kebutuhan yaitu karung atau tong sampah sebagai media pengumpulan sampah. Yang terakhir adalah rekanan atau tempat penjualan sampah. Jadi kalau ada rekanan, dia bisa jemput bola ke sekolah atau kita yang antar ke tempat rekanan itu. Nah, itulah contoh implementasi ya. Oke, teman-teman calon guru hebat, itulah penjelasan singkat kami tentang implementasi kompetensi sosial dan emosional untuk murid dan tenaga kependidikan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan thank you.